Halo Pak Tugiman, saya Kristiano Evan Budiono dari kelas 11 MIPA 3. Halo, perkenalkan nama saya Konstantin Pascalio Kevin dan saya absen. Perkenalkan, nama saya Kilringan Doangko dari 11 MIPA 3 dengan absen 2. Terima kasih karena telah memberi kesempatan kami untuk presentasi saat ini. Kami akan membahas tentang retikulum endoplasma kasar. Selamat menikmati. Nah, pembahasan yang pertama itu sebelum kita ke RE kasar, kita harus tahu dulu nih apa yang dinamakan retikulum endoplasma. Jadi retikulum endoplasma adalah organel yang membentuk serangkaian kantung pipih dalam sitoplasma sel eukariotik. Semua jenis eukariotik memiliki organel retikulum endoplasma. Sistem membran ini mempunyai berbagai fungsi penting seperti memproduksi, memproses, serta menjadi sarana transportasi protein, transmembran, dan lipid. Sekarang kita akan membahas RE kasar atau retikulum endoplasma kasar. Nah, setelah kita mengetahui arti dari retikulum endoplasma, kita bisa mengartikan retikulum endoplasma kasar adalah RE yang memiliki tekstur kasar atau tidak merata karena adanya ribosom yang menempel. Biasanya, setelah proses translasi, protein akan dikirimkan ke organel yang bernama aparatus Golgi untuk diubah berikutnya. Protein kemudian diangkut ke tujuan yang tepat di dalam sel. Fungsi retikulum endoplasma kasar yang pertama dan utama adalah memproduksi dan memproses protein tertentu pada ribosom yang kemudian akan diekspor. Ribosom melakukan tugasnya dan membuat protein kemudian dikirim ke retikulum endoplasma kasar untuk diproses lebih lanjut lagi. Fungsi RE kasar yang kedua adalah melipat protein. Protein yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma kasar dapat menjadi bentuk 3 dimensi dan karbohidrat ditambahkan. Setelah pelipatan selesai, protein tersebut siap untuk dikirim. Fungsi retikulum endoplasma kasar meliputi transportasi protein siap pakai ke tempat yang membutuhkannya. Protein ini juga dapat dikirim ke badan Golgi melalui vesikel untuk diproses lebih lanjut. Fungsi selanjutnya adalah memeriksa kualitas protein. Setelah dibuat, setiap protein yang dibuat akan menjalani evaluasi kualitas secara menyeluruh. Protein diperiksa berdasarkan urutan dan struktur yang benar. Jika tidak sesuai, protein akan ditolak dan dikirim kembali untuk didaur ulang. Hubungan RE kasar dengan sintetis protein adalah retikulum endoplasma kasar merupakan jenis RE yang struktur tubuhnya ditempeli ribosom. Ribosom sendiri berperan penting untuk sintetis protein, sehingga dapat dikatakan bahwa RE kasar berperan dalam sintetis protein atau proses membutuhkan protein. Carilah ilmu, pelajari ilmu, dan bagikan ilmu itu. Sekian presentasi saya dan kelompok saya. Terima kasih. Salatiga, 30 Agustus 2022.